Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muda Fikrian di channel Pintar Ngoding. Nah, di video ini kita akan membahas bagaimana cara membuat fragment yang mana kita akan memanfaatkan bottom navigation. Jadi ada menu di bawah, menu bottom untuk perpindahan antar fragment. Oke, gambarnya adalah seperti ini. Jadi ada menu yang ada di bawah, yaitu chat, status, dan calls, yang mana setiap menu ini akan menampilkan fragmen yang berbeda. Oke, sebelum itu kita akan membahas apa itu fragmen. Jadi fragmen ini adalah UI atau user interface yang memiliki perilaku dan aksi di dalam activity. Kemudian fragmen ini memiliki siklus hidup sendiri yang bergantung pada activity yang ditempatinya. Nah, berbeda dengan activity, dia memiliki siklus hidup sendiri. Nah, sedangkan fragmen dia bergantung pada activity yang ditempatinya. Kemudian perpindahan UI di fragmen itu lebih fleksibel dan lebih cepat dibandingkan perpindahan UI antar activity. Sehingga itulah yang menyebabkan fragmen ini menjadi pilihan dalam membangun sebuah user interface. Nah, berbeda dengan activity, ya. Kalau misalkan kita membuat activity baru, maka nama activity yang kita buat itu harus dideklarasikan di dalam Android manifest.xml. Meskipun itu dilakukan secara otomatis oleh Android Studio, tapi berbeda dengan fragmen. Nah, di fragmen ini ketika kita membuat fragmen tidak perlu mendaftarkan nama fragmennya di file Android manifest.xml karena fragmen ini bergantung pada activity sehingga harus ditempel di dalam activity. Nggak perlu kita mendaftarkan nama fragmen itu ke Android manifest. Nah, kemudian sifat-sifat dari fragmen yang pertama, fragmen itu memiliki layout XML sendiri. Sehingga kita bisa mengatur UI yang berbeda-beda di dalam satu activity. Kemudian, satu activity itu bisa memiliki lebih dari satu fragmen. Jadi kita bisa membuat 2 atau 3 fragmen di dalam satu activity. Kita tempel semuanya di dalam satu activity. Kemudian kita tinggal mengatur siklusnya, perpindahannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, di fragmen pertama kali muncul itu pada Android API level 11, yaitu kode name dari Android Honeycomb. Sehingga di level Android API di bawah 11, misalnya 10, 9, dan ke bawah, tidak bisa menggunakan kelas fragmen. Nah, kemudian fragmen itu jika dianalogikan pada Java Desktop, itu seperti jPanel, yang mana jPanel itu bergantung pada JFrame, sehingga kalau activity itu dianalogikan sebagai JFrame, maka fragmen itu dianalogikan sebagai jPanel. Kemudian kalau dianalogikan pada platform web, fragmen ini seperti iframe. Nah, kita membuat antarmuka di dalam web, kemudian di dalam iframe kita letakkan antarmuka lagi. Nah, itu analogi dari fragmen. Nah, kemudian kita bisa menambahkan, mengganti, dan menghapus fragmen dalam sebuah activity. Jadi kita bisa mengatur, memanajemen siklus dari fragmen itu. Nah, sekarang gimana cara membuatnya? Oke, kita sudah memiliki sebuah project dan sudah tersedia main.activity.java dan activity.main.xml. Nah, kita akan membuat 3 menu seperti yang ada di WhatsApp, yaitu menu chat, status, dan calls. Oke, berarti kita membuat 3 fragmen. Klik kanan di dalam package-nya, kemudian new, dan pilih fragmen, kemudian fragmen blank. Oke, kita beri nama di sini chat fragment, finish. Oke, kemudian buat lagi fragmen blank dengan nama status. Dan satu lagi
fragment calls. Oke, kita modifikasi masing-masing fragment tampilannya ya. Oke. Nah, ini saya mau menggantinya dengan relative layout. Saya ganti warna ini untuk yang calls. Oke, kemudian ini kita copy. Kita gunakan untuk yang chat. Ini kita ganti chat. Kita kemudian ke status. Kita ubah status. Oke, jadi kita punya chat warna hijau, calls warna biru, dan status warna orange. Oke, ini adalah antarmuka dari fragmentnya. Kemudian kita beralih ke activity-main.xml. Nah, karena kita akan menerapkan bottom navigation, kita akan menggunakan view yang bernama bottom navigation view. Oke, di sini kita hapus dan kemudian kita menggunakan relative layout. Kita ketikkan bottom navigation view. Oke, pastikan bahwa yang dipanggil adalah bottom navigation view. Kemudian width-nya kita buat match parent dan height-nya kita buat wrap content. Nah, kemudian kita buat ID-nya. Oke. Karena dia akan difungsikan sebagai bottom navigation, artinya menu navigasi ini kita letakkan di bawah. Berarti kita cari atribut yang bernama line parent bottom true. Nah, dia beralih ke bawah. Oke. Kita tambahkan di sini res new Android resource directory. Ya. Kita buat menu. Kita pilih resource type-nya itu menu. Source set default seperti ini ada di res ya, folder res. Oke. Maka sudah tersedia satu menu. Nah, kemudian kita tambahkan aset yang ada di drawable. Ya, kita tahu drawable itu fungsinya untuk meletakkan icon-icon atau gambar-gambar yang dibutuhkan di dalam project. Oke, kita tambahkan klik kanan new vector asset. Nah, kita ingin menambahkan icon untuk chat, calls, dan status. Oke, tinggal kita ketikkan chat. Oke, kita menggunakan icon ini. Next, finish. Kita tambahkan lagi vector asset untuk status. Nah, status tidak ada yang sesuai, mungkin kita bisa pakai icon story. Ya, kita pakai ini history, iconnya history. Tapi kalau mau diimport dari luar pun nggak masalah. Di sini saya menggunakan default yang sudah disediakan oleh Android Studio. Oke, next, finish. Oke, terakhir vector asset untuk calls.
Oke, kita gunakan ini. Oke. Nah, kita sudah memiliki beberapa icon ya, icon calls, chat, dan history. Nah, sekarang kita kembali ke folder menu. Di sini kita membuat sebuah menu baru. Ya, di folder menu, klik kanan New Menu Resource File. Kemudian menu untuk bottom navigation. Oke. Oke, di dalam tag menu kita tambahkan item-item untuk item menunya. Tentunya kita harus sediakan ID-nya. Navigation yang pertama adalah chat. Kemudian icon kita ambil dari drawable. Icon chat itu yang ini. Oke, kita beri title. Chat. Kita tutup. Pun demikian untuk yang lain, tinggal ditambahkan untuk navigation status dan calls. Oke, kita sudah membuat 3 menu. Kemudian kita kembali ke activity main.xml. Oke, menu tadi, menu bottom navigation ini kita panggil di dalam bottom navigation. Menu, add menu, ya, add menu berarti dia memanggil ke folder menu dan filenya adalah bottom navigation. Oke, maka secara otomatis dia akan muncul di dalam bottom navigation view. Selanjutnya kita akan membuat sebuah container untuk meletakkan frame-frame tadi. Nah, jadi area di atas dari bottom menu ini kita buatkan frame layout. Kemudian kita akan membuat sebuah layout di atas dari bottom navigation itu untuk meletakkan fragmen-fragmen yang sudah kita buat. Nah, jadi sebagai kontainer dari fragmennya. Nah, kita buat frame layout, menggunakan frame layout karena sifat dari frame layout itu bisa diletakkan untuk beberapa frame view. Frame layout, kemudian match parent. Kita buat ID-nya fragment container. Artinya digunakan untuk sebagai kontainer dari fragmen-fragmen. Nah, kita lihat di sini posisinya dia match parent ya, full. Sehingga menu yang ada di bottom navigation ini akan tertumpuk. Nah, gimana biar fragmen itu dia tidak menumpuk bottom navigationnya, jadi dia ada di atasnya. Maka tinggal kita tambahkan sebuah atribut above, layout above. Di atasnya apa? Di atasnya bottom navigation. Maka posisinya frame layout tadi berada di atasnya bottom navigation. Selanjutnya kita ke main activity-nya. Nah, disinilah kita akan mengatur fragmen tadi dan memberi action ke button yang ada di bottom navigation. Oke, kita deklarasikan bottom navigation-nya. Bottom navigation view. Bottom navigation. Oke, kemudian fan view by ID. Nah, kita ngasih action ketika button itu diklik, apa yang terjadi. Maka kita memberi action set on item selected listener. Nah, kemudian di new navigation bar view on item selected listener di tab. Maka muncul seperti ini. Nah, di sini kita akan memberi action
ketika ditekan button chat maka dia akan memanggil chat fragment. Ketika button status maka dia juga menampilkan status fragment dan seterusnya. Kita buat sebuah objek dari fragment dengan nama selected fragment. Kita set nilai awalnya adalah 0. Kemudian kita kasih switch case item.getItem ID. Nah, case-nya apa? Case-nya berdasarkan r.id. Apa yang pertama? Yang pertama navchat. Ketika navchat dipilih, item navchat-nya ya, item navchat yang ada di bottom navigation ini, item navchat. Ketika itu yang dipilih, maka dia memanggil chat fragment yang disimpan di dalam objek selected fragment. Oke, berarti sama dengan new chat fragment. Kemudian di break. Begitu pula seterusnya untuk yang nav status dan nav call. Oke, berikutnya kita keluar dari switch case, kemudian kita panggil fungsi untuk mengubah setiap fragment dengan sebuah fungsi yaitu get support fragment manager dan replace. Nah, di sini ada add, ada replace. Nah, kalau add berarti dia akan menumpuk setiap fragment. Kalau replace dia akan bergantian. Tempat replace-nya berada di mana? Yaitu berada di dalam kontainer, yaitu r.id fragment container, dan yang dipanggil adalah selected fragment. Maka tergantung dari value yang ada di objek selected fragment. .commit. Kemudian return-nya kita ganti true. Oke, kita jalankan. Oke, di sini sudah muncul fragment bottom navigation. Nah, ketika kita tekan tombol chat atau item chatnya, nah akan muncul chat fragment, status fragment, kemudian call fragment. Nah, akan tetapi kendalanya adalah ketika awal dijalankan, ya misalnya kita tutup dulu. Ketika awal dijalankan, dia tidak secara default menjalankan fragmentnya. Jadi fragmentnya masih invisible. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita menjadikan fragment yang ada di chat ini sebagai fragment default. Yaitu dengan cara kita tambahkan di dalam on create, itu kita letakkan di sini. Ini aja di copy. Dan di sini kita ganti dengan new chat fragment. Maka secara default yang dijalankan pertama adalah chat fragment. Oke, kita coba jalankan lagi. Maka ketika aplikasinya itu dijalankan, secara default dia menjalankan chat fragment. Nah, kita tes. Oke, jadi seperti itu cara memanfaatkan fragment dengan bottom navigation. Demikian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.